Perkenalkan, saya Nabila Putri Al-Zikri dengan NIM 2514010054. Saya Elwiasni dengan NIM 2514010059. Saya Suci Rahmayani dengan NIM 25140057. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan tugas UAS dasar-dasar kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Hajah Khadijah MPD dengan tema narasi Buya Hamka. I've never known someone like Riwayat hidup Buya Hamka. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang sangat kuat, memegang ajaran Islam. Ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, dikenal sebagai pembaharu Islam di Minangkabau. Dari lingkungan itulah Hamka pertama kali belajar membaca, menulis, dan memahami dasar-dasar agama. Masa kecil Hamka penuh dengan rasa ingin tahu. Ia tidak hanya belajar di surau dan madrasah, tetapi juga banyak membaca buku dari berbagai bidang seperti sejarah, sastra, dan filsafat. Ketika remaja, ia merantau ke Yogyakarta dan Pekalongan. Di sana, ia berjumpa dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memperluas cara pandangannya tentang Islam dalam pendidikan. Perjalanan hidup dan kegemarannya membaca membuat Hamka tumbuh menjadi pribadi yang luas wawasannya. Setelah kembali ke Sumatera Barat, Hamka mulai aktif menulis dan berdakwah. Namanya semakin dikenal setelah melahirkan karya-karya sastra dan keagamaan. Novel seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengangkat namanya sebagai sastrawan. Sementara itu, karya tafsirnya yang monumental, Tafsir Al-Azhar, menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Pemikiran pendidikan Buya Hamka. Pemikiran Hamka tentang pendidikan sangat menekankan akhlak dan kebebasan berpikir. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan teori dan hafalan saja, tetapi harus membentuk manusia dan berkarakter yang baik. Baginya, ilmu pengetahuan adalah cahaya, tetapi cahaya itu harus diarahkan dengan nilai dan moral. Hamka berpendapat bahwa pendidikan harus membebaskan berpikirnya manusia dari kebodohan, kemalasan, dan ketergantungan. Ia menolak cara belajar yang kaku dan menekankan karakteristikas. Murid diberi ruang untuk bertanya, memberi, dan memahami karena ia selalu mendorong agar pendidikan Islam menggambarkan ilmu agama dengan ilmu umum, agar umat Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tetapi kehilangan iman. Bagi Hamka, guru bukan hanya belajar tetapi tauladan. Seorang guru harus menjaga sikap, upaya, dan perilaku karena itulah yang akan dilihat dan ditiru dengan mahasiswa. Pemikiran-pemikiran ini disebarkan melalui cahaya tulisan serta karya seperti budi dan tasawuf modernnya. Akhir hayat dan warisan pemikiran pada masa akhir kehidupannya. Hamka dipercaya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama. Namun, karena ketegasan sikapnya dalam menjaga kebenaran, ia memilih mundur ketika terjadi perbedaan pandangan dengan pemerintah.
keputusan itu menunjukkan bahwa ia adalah ulama yang memegang prinsip dan tidak mau menjual integritasnya. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan kesedihan sekaligus kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Meski telah tiada, pemikiran dan tulisannya tetap hidup. Warisan terbesarnya adalah pemahaman bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, membentuk akhlak, memperkuat pemikiran, dan mendorong umat Islam untuk maju tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.